Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, Kembali lagi ke channel YouTube Industrial Engineering. Kali ini kita akan bahas terkait dengan elektronika industri. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe, kemudian komen. Dukung terus channel ini supaya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Baik, untuk elektronika industri, apa sih itu elektronika industri? Jadi elektronika industri merupakan sistem elektronik yang digunakan di industri yang berbasis komponen diskrit dan komponen programmable. Apa itu komponen diskrit, kemudian apa komponen programmable? Baik, kita di sini akan lihat fungsi utama dari komponen diskrit dan komponen programmable. Adalah sebagai unit utama dari sistem instrumentasi dan kendali pada proses produksi, atau yang meliputi sistem instrumentasi dan kendali proses berbasis. Ada komponen diskrit, kemudian mikroprosesor, ada microcontroller, kemudian ada komputer personal, dan programmable logic controller atau yang kita sebut dengan PLC. Itu adalah pengertiannya. Kemudian kita bahas terkait dengan keselamatan industri. Sangat penting sekali untuk keselamatan, karena keselamatan merupakan prioritas utama pada setiap pekerja. Kecelakaan listrik, seringkali kita mendengar adanya kebakaran yang dipicu oleh listrik, konsleting listrik. Nah, itu akan memicu dengan kebakaran. Baik, kecelakaan listrik terjadi akibat kecerobohan atau kurangnya pengetahuan tentang listrik. Seringkali kita lalai gitu kan, tidak tahu tentang apa sih komponen-komponen listrik yang seharusnya kita tidak lakukan, kemudian akan menjadi penyebab terjadinya kebakaran atau konsleting listrik dan lain sebagainya. Nah, ini perlu penting pengetahuan tentang kelistrikan. Baik, di sini ada latar belakang tentang keselamatan kerja, antara lain banyaknya potensi zat berbahaya atau risiko, kemudian kematian atau cedera pribadi, ketiga besarnya potensi ledakan yang terjadi, keempat adalah kerugian finansial terjadi setelah bencana atau kehilangan, kerusakan properti selain dari produk itu sendiri. Kemudian perlindungan kesehatan akibat terus-menerus terekspos dalam kondisi yang tidak safe dan tidak sehat. Nah, ini adalah latar belakang dari keselamatan kerja. Baik, di sini ada 3 bahaya yang diakibatkan oleh listrik. Nah, yang pertama, kesetrum atau sengatan listrik. Panas atau kebakaran dan ledakan. Kesetrum atau sengatan listrik akan dirasakan jika arus listrik melalui tubuh kita, arus yang mengalir lebih dari 5 mA ya. Yang kedua adalah bahaya adalah panas atau kebakaran. Panas itu muncul karena adanya aliran arus melalui suatu resistansi. Besarnya panas sebanding dengan kuadran arus, besarnya resistansi dan waktu. Kemudian jika kita menggunakan kabel yang terlalu kecil, maka resistansinya besar sehingga kawat bisa mengalami pemanasan. Kawat yang panas biasanya menyebabkan kebakaran isolasi kabel sehingga mengakibatkan terjadinya hubungan singkat. Nah, ini ya yang perlu kita cermati. Kemudian bahaya adalah ledakan. Terjadi hubungan singkat, arus yang sangat besar bisa menyebabkan kenaikan temperatur yang sangat cepat sehingga menyebabkan naiknya tekanan udara secara cepat. Lockout sumber
listrik. Oke, lockout dan togut, proses penguncian sumber daya yang dengan gembok. Artinya pada posisi off sesuai dengan petunjuk kartu dan langkah-langkah pokok prosedur lockout. Programmable Logic Controller atau PLC. Nah, ini definisi dari PLC adalah Programmable Logic Controller, yaitu suatu sistem atau alat untuk melakukan kontrol dan monitoring suatu kerja atau mesin. PLC lebih sering berbentuk mesin relay yang mampu menerima data dan input lalu segera memberikan perintah keluaran. Alat ini tidak memiliki aturan baku karena menyesuaikan dengan target dan objek. Di sisi lain, kita perlu menerapkan logika dan algoritma yang lengkap agar proses berjalan sesuai dengan ekspektasinya. Baik, ini cara kerjanya. Yang pertama adalah PLC akan menerima sinyal masukan yang akan disimpan ke dalam memori. Yang kedua, PLC melakukan instruksi logika untuk menjalankan fungsinya. Dan yang ketiga adalah sinyal masukan atau input yang diterima akan diproses sehingga menghasilkan keadaan keluaran yang menyesuaikan dengan keinginan pemakainya. Oke. PLC juga memiliki konsep. Yang pertama adalah programmable, yakni PLC memiliki kemampuan menyimpan memori program. Program ini bisa berubah-ubah tergantung dari fungsi dan kegunaannya. Yang kedua adalah logic, yakni PLC memiliki kemampuan dalam memproses input secara aritmatik dan logik atau ALU. Maksudnya adalah PLC dapat melakukan beragam operasi, membagi, menambah, kali, negasi, or, and, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah controller, kemampuan PLC dalam mengontrol atau mengatur sebuah proses untuk menghasilkan output tertentu. Begitupun pada PLC. Nah, ini ada pun komponen utama dalamnya seperti CPU, Central Processing Unit, memori, input atau output, power supply. Baik, mungkin itu saja sedikit yang dimana tentang elektronika industri. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya. Masih banyak yang kurang-kurang, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe, kemudian komen dan dukung terus di channel YouTube ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.